Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini gue mau bahas pertandingan antara Hans Niemann melawan Daniel Dubow, teman-teman. Ya, Daniel Dubow diajak kembali bertarung oleh Hans Niemann ya. Sepertinya Hans Niemann masih penasaran dengan Dubow. Di pertandingan sebelumnya, teman-teman tahu ya, waktu itu RLCS menyiarkan live streaming beberapa bulan yang lalu. Dan hasilnya menang Daniel Dubow dengan ketat 9,5, 8,5. Pertandingan diadakan di Moskow dan formatnya masih sama nih, formatnya masih sama, yaitu catur kilat 3 menit plus 2 detik. Jadi formatnya 20 babak, teman-teman. Dan kita akan bahas game penentunya, yaitu pada saat kondisinya 9-9 dan sisa 2 babak ya. Langsung aja kita bahas gamenya. Di game penentu ini Daniel Dubow pegang bow putih, Hans Niemann pegang bow hitam. Jangan lupa di like dulu, share, dan subscribe. Daniel Dubow memulai dengan langkah D4, dijawab Hans Niemann dengan D5, putih kuda F3, hitam kuda F6, putih C4, hitam C6. Putih G3, hitam bishop ke petak F5, Slav defense, putih kuda C3, hitam E6. Ya, Hans Niemann bermain dengan struktur pion seperti London System, tapi untuk hitam nih, dan solid ya. Dubow langsung mengancam bishop dengan kuda H4, Hans Niemann bishop M4, ditutup F3, bishop mundur ke petak G6. Putih E3, kemudian hitam bishop ke petak E7. Putih bishop D2, hitam kuda B ke petak D7. Kemudian pertukaran pion pada petak center dilakukan. Hans Niemann memilih makan balik dengan kuda, dengan ancaman bishop mengancam kuda di petak H4. Dubow langsung makan bishop di petak G6, kemudian hitam makan lagi dengan pion H. Langkah ke-12, putih mendobrak lewat pion center E4, pertukaran kuda dilakukan, makan lagi dengan pion. Ya, Dubow bermain dengan struktur pion yang solid. Kemudian Hans Niemann mainkan langkah queen ke petak C7. Ancaman diagonal dilakukan. Putih Daniel Dubow bermain tanpa rokade, raja ke petak F2. Dan menariknya langkah berikutnya, Hans Niemann memilih langkah rokade panjang. Ya, artinya pertandingan akan semakin seru nih, teman-teman. Ya, Hans Niemann tidak mau memindahkan bentengnya, sudah mengancam pion di petak H2, jadi nggak milih rokade pendek. Putih benteng ke petak B1, Hans Niemann mendobrak dengan E5. Putih mainkan langkah bishop ke petak E3, hitam F5. Kemudian putih mengeluarkan bishop ke petak D3, bukan langkah yang tepat. Pilihan lainnya harusnya raja geser ke petak G2. Dan Hans Niemann tidak memilih jalan F4, tapi memilih bishop D6, dianggap melewatkan taktik. Akhirnya Dubow memilih raja ke petak G2. Kemudian hitam melakukan kesalahan dengan kuda F6, yang harusnya F4 ya. Tapi ini catur kilat guys, jadi akurasi dari Grandmaster bisa aja bukan akurasi terbaiknya. Kemudian Dubow lebih pilih menteri ke petak A4, yang harusnya makan F5, pilihan terbaik. Kemudian pion makan pion M4, dimakan balik, dan kemudian hitam B6, menjaga pion A7. Dubow lakukan skak menteri A6, hitam menutup menteri B7, putih menarik queennya kembali. Kemudian hitam king ke petak B8. Nah, ini menarik ya. Langkah berikutnya, Dubow memilih mundur menteri ke petak C2. Sepertinya untuk merubah ya. Kalian akan lihat setelah queen ke petak C2, kemudian di sini ada ide queen D7 tapi tidak dimainkan oleh Hans Niemann. Hans Niemann mainkan benteng H ke petak E8. Kemudian putih benteng H ke petak E1, hitam bishop ke petak C7. Dan inilah yang dimau Dubow dengan memindahkan queen ke petak C2. A4, kemudian hitam sadar kalau bentengnya memang harus di petak H8. Putih A5, dan kemudian Dubow menteri ke petak C8. Dubow langsung memindahkan raja ke petak G1, tapi bukan pilihan yang tepat. Harusnya di sini dia memilih pion makan pion B6, kemudian dilanjutkan dengan jalan D5. Raja ke petak G1. Apa kira-kira serangan yang akan dilancarkan oleh Hans Niemann? Ya, Hans Niemann lancarkan serangan dengan kuda G4, ancaman pada petak H2. Putih makan pion B6, bishop makan pion B6, kemudian putih H4, dan hitam queen ke petak C7. Idenya ini. Kemudian putih raja ke petak G2. Harusnya tadi ada taktik yang bikin hitam lebih unggul ya teman-teman, yaitu pertukaran pada petak E3, kemudian dimakan lagi dan makan D4. Ya, kembali lagi
Waktunya sudah di bawah 1 menit. Menteri ke petak C7, raja ke petak G2, kemudian pertukaran kuda dilakukan, makan lagi, dan Hans Niemann mendobrak dengan langkah G5. Kalau makan akan sangat berbahaya buat putih karena ide hitam menteri D7. Jadi putih rook ke petak F3. Tapi bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini mainin langkah C4 langsung. Rook F3, makan H4, baru disadari oleh Dubov dengan mainkan langkah C4. Tapi momentumnya sudah lewat, teman-teman. Hans Niemann membongkar jalur H dengan makan pion G3, ancaman rook ke petak H2. Putih harus makan lagi dengan rook, kemudian hitam queen ke petak E7. Ini menarik ya, karena Dubov berani untuk membiarkan bishopnya terancam. C5 dimainkan, sisa waktu 3 detik. Hans Niemann mainkan queen ke petak H4. Putih ya, ada ancaman queen ke petak H2 dan jalur F yang terbuka. Jadi Dubov pilih benteng ke petak F3. Coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Hans Niemann, teman-teman. Kondisinya putih tinggal waktu 3 detik. Ya, Hans Niemann mainkan langkah benteng D ke petak F8, kemudian Dubov ya panik ya, dia makan bishop di petak B6, kemudian queen ke petak H2, raja ke petak F1, benteng F3, ya sudah kalah ya. Queen ke petak E1, raja D2, queen E3, raja C3, dan boom. Langkah pamungkas 41 langkah. Queen D4 menyerah. Game yang sangat disesalkan oleh Daniel Dubov karena sebenarnya posisinya unggul ya. Kalau kita balik lagi pada posisi benteng F3 ya. Kenapa dia tidak berani untuk makan bishop? Apa yang akan terjadi guys? Karena ada queen ke petak H2, raja ke petak F1, makan G3. Kalaupun makan A7, dia bisa raja C7 aman. Kalau misalkan di sini ya ada langkah lain, menteri makan C6, keburu checkmate duluan ya. Contohnya kalau queen C6, di sini ada benteng H1, raja ke petak E2, ada menteri G2, raja ke petak E3, checkmate benteng H3. Ya. Akurasi dari putih di game ini kurang begitu bagus ya, teman-teman. Akurasinya 77%, hitam 86,3%. Dan akhirnya di game terakhir, Hans Niemann menahan remis ya, Daniel Dubov. Dan skornya kembali tipis, 10,5, 9,5 untuk kemenangan Hans Niemann. Jadi dia berhasil revenge. Kalau teman-teman penasaran, ngapain sih diadain duel match ini? Ya, Hans Niemann di pertandingan kali ini memiliki sponsor ya, yaitu Raketa Watch Factory ya, sebuah perusahaan jam, dan setelah menang juga dapat hadiah jam. Nah, selain itu biasanya ada uang tunai juga, lumayan teman-teman. Ya biasanya ratusan juta guys. Itulah yang dijanjikan oleh Hans Niemann. Dia bilang dia akan bermain lagi tanggal 4 Juni atau 8 Juni, tapi bermain secara online menantang pecatur dunia lainnya. Kita akan tunggu siapa yang akan ditantang lagi oleh Hans Niemann. Tapi kenapa Hans Niemann gak pernah ikut turnamen seperti Norway Chess? Ya inilah karena ulahnya dia, teman. Atau dia punya platform sendiri ya. Dia ini membangun platform sendiri untuk dia bisa mempopulerkan catur juga sih. Jadi semakin seru guys. Apa komentar kalian? Kalau kalian masih tanya-tanya kapan lie detectornya? Ya itu waktu pertandingan pertama ketika Hans Niemann kalah. Dia mau ngejawab lie detector tapi di Dubai. Dan waktu itu dia maunya dibiayain, ada sponsornya. Akhirnya kisruh lah dan akhirnya nggak jadi. Dan malah ada pertandingan ulang lagi. Gitu yang terjadi guys. Pokoknya kalian bakal dapetin informasi terupdate hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berikan komentar terbaik kalian guys.